Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yogi Alhamdasya Putra. Di sini saya akan membahas mengenai estimasi akuntansi, yang mana di sini terdapat dalam forum 12 terdapat 10 pertanyaan. Nah, di sini saya akan membahasnya satu-satu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana konsep nilai wajar menurut standar akuntansi keuangan. Nah, nilai wajar sendiri ini adalah harga yang akan diterima dalam menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi. Nah, jadi ketika kita menjual suatu aset, maka di sini akan dilakukan pengukuran pada aset tertentu. Nah, pada pengukuran tersebut maka akan didapat nilainya, nilai wajar. Nilai wajar ini akan dikondisikan pada pasar saat ini. Maka ketika menjual satu aset, maka harga yang akan dibayar atau yang akan diterima adalah berdasarkan harga pasar pada kondisi saat ini dan dilakukan dengan pengukuran atau estimasi dengan teknik penilaian lain. Nah, konsep dalam nilai wajar menurut PSAK 68 ini adalah bertujuan untuk mendefinisikan nilai wajar atau fair value, lalu menetapkan dalam suatu pernyataan dan kerangka pengukuran nilai wajar, lalu mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan estimasi akuntansi dalam standar akuntansi keuangan dan beserta contohnya. Nah, estimasi akuntansi ini adalah estimasi entitas, yang mana estimasi ini bisa mempengaruhi elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, estimasi akuntansi ini diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan akibat dari ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis. Nah, contohnya dalam aktivitas dari estimasi akuntansi ini adalah contohnya pada piutang tak tertagih, yang mana pada setiap penjualan itu tidak selalu bersifat pembayarannya cash, maka ada juga penjualan itu pasti ada piutang. Nah, piutang ini kita bisa buat estimasi dengan piutang tak tertagih, yang mana kita membuat estimasi terhadap piutang pada pelanggan, yang mana bisa saja piutang ini tidak bisa kita tagih. Nah, misalkan piutang kita 10 juta. Nah, kita di sini kita membuat estimasi sekitar, contohnya sekitar 20%. Maka estimasi piutang tak tertagih adalah 20% dari 10 juta, yaitu sekitar 5 juta. Nah, estimasi piutang tak tertagih ini sekitar 5 juta. Kita membuat estimasi tersebut. Nah, contoh lain adalah pada umur manfaat aset tetap. Nah, yang mana umur manfaat aset ini dapat diestimasi, misalkan aset tetap pada bangunan, yang mana di sini bisa diperkirakan sebelumnya ini adalah 20 tahun. Nah, kita bisa juga membuat estimasi sekitar 15 atau 18 tahun. Nah, estimasi ini bisa saja mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Pertanyaan yang ketiga adalah siapa yang bertanggung jawab dalam membuat estimasi akuntansi? Nah, yang bertanggung jawab dalam membuat estimasi akuntansi ini adalah itu manajemen perusahaan, yang mana setiap membuat laporan keuangan tahunan, manajemen ini akan melakukan estimasi. Estimasi ini adalah konteks secara keseluruhan dalam laporan akuntansi, yang mana manajemen akan membuat estimasi dalam akun-akun tertentu. Nah, estimasi ini yang dibuat oleh manajemen ini adalah menjadi pertanggungjawaban auditor, yang mana di sini auditor
bisa melakukan evaluasi atau melakukan pantas atau tidaknya estimasi yang dibuat oleh manajemen. Nah, di sini auditor akan mengevaluasi estimasi tersebut karena estimasi tersebut harus didasarkan pada subjektif dan objektif, yang mana estimasi ini bagi manajemen ini adalah sulit bagi manajemen dalam melakukan estimasi atau pengendalian tersebut. Pertanyaan yang keempat adalah, apa yang dimaksud dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi? Nah, keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi adalah tidak adanya netralitas manajemen dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, yang mana di sini manajemen bisa melakukan perubahan estimasi dalam laporan keuangan atau menggunakan metode lain dalam melakukan estimasi. Contohnya, manajemen menggunakan asumsi sendiri dalam menentukan estimasi nilai wajar, yang mana asumsi ini tidak konsisten dalam pada asumsi pasar, yang mana tidak dapat diobservasi. Maka keberpihakan manajemen ini adalah tidak adanya netralitas dalam manajemen ketika melakukan penyusunan laporan keuangan. Pertanyaan yang kelima adalah, alasan mengapa auditor perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, yaitu adalah untuk menghindari ketidakwajaran dalam estimasi akuntansi, atau estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen ini adalah tidak sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Misalnya, informasi pada estimasi akuntansi nilai wajar, yang mana informasi pada akhir periode ini tidak mencerminkan peristiwa atau kondisi yang terdapat pada tanggal neraca, maka kemungkinan besar informasi ini tidak relevan, dan untuk estimasi akuntansi ini tersebut tidak dapat dibilang relevan karena perlunya auditor untuk melakukan penilaian pada estimasi akuntansi tersebut. Pertanyaan yang keenam adalah, risiko apa yang perlu dipertimbangkan oleh auditor pada estimasi akuntansi tersebut? Nah, risiko yang perlu dipertimbangkan ini adalah pada risiko terhadap kesalahan penyajian material, yang mana adanya modifikasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan tertentu. Maka bisa saja di sini manajemen dalam membuat laporannya melakukan asumsi sendiri pada estimasi akuntansi tersebut, yang mana asumsi ini yang dibuat oleh manajemen ini ternyata tidak konsisten. Nah, maka resiko ini yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam melakukan menilai estimasi akuntansi tersebut. Maka pertimbangan ini harus diperlukan adanya kesalahan penyajian material yang dibuat oleh perusahaan atau manajer itu sendiri dalam membuat estimasi akuntansi. Pertanyaan yang ketujuh adalah, akun apa saja yang perlu diaudit dalam estimasi akuntansi pada tugas besar 2 yang dipilih? Nah, akun yang akan diaudit adalah pada TB2 ini adalah pada akun aset, yaitu pada akun piutang, yang mana di sini saya akan melakukan estimasi pada pengukuran piutang tak tertagih, yang mana di sini saya akan melakukan estimasi akuntansi pada piutang tertagih, yang mana bisa saja piutang yang terdapat dalam laporan keuangan PT Bumi Resource Tbk ini adalah bisa saja piutang tersebut tidak dapat tertagih sesuai perjanjian yang dilakukan pada perusahaan bumi dan
pelanggan tersebut. Nah, akun yang kedua adalah pada akun utang, yang mana di sini saya akan melakukan pada akun estimasi akuntansi pada akun utang, yang mana utang pajak, yang mana di sini PT Bumi Resources Tbk telat membayar pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, dan utang-utang lainnya. Dan di sini saya akan melakukan estimasi tersebut pada laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk. Pertanyaan yang ke-8 adalah asersi apa saja yang perlu dilakukan pada estimasi akuntansi. Nah, asersi yang diperlukan pada kasus pada yang TB2 saya ini adalah pada eksisten, itu ada atau apakah akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk ini adalah seluruhnya ini benar-benar ada dan terdapat juga rincian-rinciannya, dan kita juga bisa meminta data atau dokumen piutang pelanggan kepada manajemen untuk kemudian memeriksanya. Nah, selanjutnya adalah pada right and obligation, yang mana di sini terdapat hak atas aset pada PT Bumi Resources Tbk, dan terdapat juga kewajiban utang yang merupakan utang ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, yang terakhir adalah pada presentasi dan disclosure, yang mana apakah laporan yang disajikan telah dipresentasikan, diklasifikasikan, dan telah diungkapkan sebagaimana mestinya berdasarkan laporan yang disajikan, dan tidak adanya sebuah hal-hal yang diungkapkan ini tidak ada yang disembunyikan atau kurang dalam penyajiannya. Pertanyaan yang ke-9 adalah bagaimana mengedit estimasi akuntansi. Nah, cara mengaudit estimasi akuntansi ini terdapat 3 cara, yaitu pada tahap penilaian risiko, lalu respon atas hasil penilaian risiko, dan pada pelaporan. Yang mana yang pertama ini adalah kita harus melakukan penilaian risiko, yaitu misalnya kita di sini bisa memeriksa akun piutang. Nah, akun piutang ini kan pada PT Bumi Resources Tbk ini pelanggannya ini banyak sekali. Pelanggannya ini terdapat dalam luar negeri dan terdapat juga dalam negeri, yang mana di sini kita bisa menanyakan atau meminta dokumen voucher, faktur, atau misalkan barang keluar untuk melakukan ekspor. Nah, kita bisa meminta dokumennya, dan kita bisa memeriksa apakah yang disajikan dalam laporan akun piutang ini sudah lengkap dan benar adanya. Maka di sini kita bisa melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pelanggan. Lalu setelah itu kita melakukan respon atas penilaian risiko, yang mana di sini kita bisa melakukan dengan TOC, Test of Control dengan pengendalian, dan TDB atau Test Detail Balance Sheet. Nah, selanjutnya itu adalah pada tahap pelaporan, yang mana laporan ini merupakan hasil dari audit untuk selanjutnya diberikan opini. Pertanyaan yang ke-10 adalah hal apa saja yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait estimasi akuntansi. Nah, hal yang perlu diungkapkan adalah mengenai penjelasan, yang mana pada akun piutang dan akun utang di sini terdapat penjelasannya secara detail mengenai nominal, daftar pelanggan, daftar utang, dan penjelasan rincian-rinciannya. Nah, selanjutnya ini adalah informasi yang dijelaskan ini apakah wajar dan telah sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Berikut penjelasan saya mengenai estimasi akuntansi yang terdapat dalam forum 12. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.